Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu an Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu. Adh-dhulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Wal maqalatur rabi'atu, adapun makalah yang keempat, an Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, radhiya semoga melimpahkan kerelaan Allahu siapa Allah, anhu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Adh-dhulumatu khamsun, adapun kegelapan itu khamsun ialah ada 5, minal asya'i dari beberapa perkara. Wasuruju, adapun pelitanya atau lampu penerangnya, ini dengan 2 dhammah. Jadi wasuruju, sin dan huruf roknya di sini sama-sama didhammahkan. Wasuruju, adapun pelitanya, ini dengan 2 dhammah. Jam'u sirajin ialah jamak dari lafaz sirajun. Sirajun satu lampu pelita, wasuruju dan beberapa pelita. Wasuruju, adapun beberapa lampu penerangnya, laha bagi al-dhulumat khamsun ialah 5, minas sifati dari beberapa sifat. Apa saja itu? Hubbud dunya zulmatun. Hubbud dunya, adapun cinta terhadap dunia itu, zulmatun ialah kegelapan. Li'annahu yuqi'u fi syubhati, thumma fil makruhati, thumma fil muharramati. Li'annahu, karena sesungguhnya hubbud dunya, cinta kepada dunia itu, yuqi'u ialah dapat menjerumuskan apa itu hubbud dunya, fi syubhati dalam hal-hal yang syubhat. Tuma kemudian fil makruhati dalam hal-hal yang dimakruhkan atau yang dibenci. Tuma fil muharramati kemudian dalam hal-hal yang diharamkan. Wassiraju laha at-taqwa. Wasiraju, adapun pelita atau lampu penerang, laha bagi itu zulmatun, at-taqwa ialah ketakwaan. Ai artinya al-ihtirazu bi ta'atillahi an uqubatihi. Al-ihtirazu berhati-hati atau menjaga diri, bi ta'atillahi dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, berhati-hati an uqubatihi dari siksaannya Allah. Wadzambu zulmatun wasiraju lahu at-taqwa. Wadzambu, adapun dosa itu, zulmatun ialah kegelapan. Wasiraju, adapun lampu penerang, lahu bagi itu, adzambu at-taubatu ialah taubat. Wal qabru zulmatun wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal qabru, adapun kuburan itu, zulmatun ialah gelap. Wasiraju, adapun lampu penerang, lahu bagi itu al-qabru, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ialah perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ruya diriwayatkan, annahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ialah bersabda siapa Rasul. Innallaha ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi biha wajhallahi ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah ta'ala, padahal maha luhur siapa Allah, harrama ialah mengharamkan siapa Allah, 'alan nari atas api neraka, man kepada orang, qala yang berkata siapa man, la ilaha illallah kepada perkataan la ilaha illallah. Ia betagi, padahal mencari siapa man, biha dengan itu perkataan la ilaha illallah, wajhallahi kepada kerelaan Allah ta'ala, padahal maha luhur siapa Allah. Rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Rawa meriwayatkan hu kepada itu hadis Al-Bukhariyu siapa Imam Al-Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim. Wal akhiratu zulmatun. Wal akhiratu, adapun akhirat itu, zulmatun ialah gelap. Ai artinya likathratil ahwali, karena banyaknya hal-hal yang menakutkan. Wasiraju laha al-amalus salihu. Wasiraju, adapun lampu penerang, laha bagi akhirat, al-amalu ialah amal as-salihu yang soleh.
Wasyiratu zulmatun wasyiraju lahu al-yaqinu. Wasyiratu adapun syirat atau jembatan di akhirat itu zulmatun ialah gelap. Wasyiraju adapun lampu penerang lahu bagi asyirat al-yaqinu ialah keyakinan. Wahwa adapun al-yaqin tahqiqut tasdiq ialah menetapkan keyakinan di dalam hati biizalati kulli raibin dengan menghilangkan segala keraguan. Dalam makalah yang keempat ini diceritakan dari Abu Bakar As-Siddiq bahwa dikatakan terdapat 5 macam kegelapan dan terdapat pula 5 macam lampu penerang kegelapan-kegelapan tersebut. Yang pertama adalah cinta dunia itu adalah merupakan suatu kegelapan karena cinta pada dunia dapat menjerumuskan seseorang terhadap hal-hal yang syubhat. Selanjutnya, dia pun akan masuk di dalam hal-hal yang makruh dan pada akhirnya dia pun akan terjerumus terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Selanjutnya, lampu penerang daripada cinta terhadap dunia itu adalah ketakwaan, yaitu menjaga diri ketika dia melaksanakan taat kepada Allah dari hal-hal yang menyebabkan datangnya siksaan Allah. Selanjutnya yang kedua adalah dosa itu adalah suatu kegelapan dan lampu penerangnya adalah taubat kepada Allah. Yang ketiga adalah kuburan itu gelap dan lampu penerangnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan seseorang dari api neraka, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari ridho dari Allah. Selanjutnya yang keempat adalah akhirat itu gelap karena banyaknya hal-hal dan kejadian-kejadian yang menakutkan, dan lampu penerang dari akhirat tersebut adalah amal yang soleh. Dan yang kelima adalah jembatan di akhirat yang disebut dengan sirat itu gelap dan lampu penerangnya adalah keyakinan, yaitu menetapkan keyakinan yang benar dalam hati dengan menghilangkan segala macam keraguan. Kaidah nahwu dan sorof yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang pertama kita perhatikan lafaz al-zulumatu khamsun. Al-zulumat di sini kedudukannya sebagai mubtada, sementara khamsun ini berkedudukan sebagai khobar. Dilihat sekilas, di sini terjadi ketidakcocokan atau ketidaksamaan dalam hal jumlahnya, di mana mubtada'nya di sini berbentuk jamak, sementara khobarnya di sini secara lafaz berbentuk mufrad. Begitu juga dalam segi jenisnya, mubtada'nya berbentuk muannas, sementara khobarnya berbentuk mudzakkar. Untuk mengatasi hal ini, maka kita perlu mentakdir lafaz yang dibuang, di mana lafaz tersebut berkedudukan sebagai khobar yang sesungguhnya. Jadi takdirannya bisa berupa lafaz kanat. Jadi al-zulumatu kanat khamsa zulumatin, atau berupa fi'il mudhari' al-zulumatu takunu khamsa zulumatin. Jadi al-zulumatu adapun kegelapan-kegelapan itu takunu ialah ada apa al-zulumat khamsa zulumatin ialah 5 kegelapan. Dengan demikian maka antara mubtada dan khobarnya sudah terjadi kecocokan atau sudah terjadi mutabik. Selanjutnya kita perhatikan lafaz an Abi Bakrin. Huruf jar an ini masih berhubungan dengan kalimat fi'il yang dibuang, yaitu berupa lafaz ruwiya an Abi Bakrin. Kenapa setiap lafaz ruwiya itu diiringin dengan huruf jar an? Begitu juga dengan lafaz radhiyallahu an. Setiap lafaz radhiyah diiringin dengan huruf jar an. Kenapa tidak diiringin dengan huruf jar yang lain? Dalam hal ini terdapat kalimat fi'il yang muta'addi dengan huruf jar, dan huruf jar tersebut tertentu dan tidak dapat digantikan dengan huruf jar yang lainnya. Seperti lafaz ruwiya. Ruwiya ini dengan huruf jar yang berupa an, sehingga setiap terdapat lafaz ruwiya pasti diiringi dengan huruf jar an. Demikian pula dengan lafaz radhiya, di mana lafaz radhiya ini juga muta'addi dengan huruf jar yang berupa an, sehingga
manakala terdapat lafadz radhiya dan huruf jar yang terletak setelahnya itu bukan huruf jar'an, maka huruf jar tersebut ditakwil dengan huruf jar'an atau memiliki makna huruf jar'an. Selanjutnya kita juga perhatikan terdapat huruf jar yang lainnya yang ada di dalam makalah ini. Seperti yang ada pada lafadz yuqi'u fi syubuhati. Huruf jar fi di sini makna yang ada masih terkait dengan kalimat fi'il yang terletak sebelumnya, di mana fi syubhati yaitu jatuh di dalam hal-hal yang syubhat itu masih terkait dengan lafadz yuqi'u yaitu menjerumuskan. Jadi cinta terhadap dunia itu menjerumuskan seseorang ke dalam syubhat. Demikian pula dengan lafadz harrama 'alan nari. 'Alan nari di sini terdapat huruf jar yang maknanya masih terkait dengan kalimat fi'il yang terletak sebelumnya, yaitu masih terkait dengan lafadz harrama. Jadi Allah itu mengharamkan seseorang atas api neraka. Jadi atas api neraka ini diharamkan oleh Allah. Jadi lafadz 'alan nar ini masih terkait dengan lafadz harrama. Demikian pula dengan lafadz wal akhiratu dzulmatun ai likathratil ahwali, karena banyaknya hal-hal yang menakutkan. Lam di sini adalah huruf jar yang maknanya masih terkait dengan lafadz zulmah. Karena banyaknya hal-hal yang menakutkan itu masih terkait dengan kegelapan yang merupakan makna daripada lafadz zulmatun. Jadi untuk huruf jar asli semuanya masih memiliki keterkaitan makna dengan lafadz sebelumnya, dan keterkaitan makna itu disebut dengan ta'alluq. Wallahu a'lam bishawab.